operasional ya. Nah, pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan biaya standar. Kalau pada minggu lalu kita sudah membahas biaya overhead, maka sekarang kita bahas biaya standar. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa Anda like, kemudian Anda subscribe ya. Nah, bab 9 topik terakhir ya, biaya standar. Nah, di mana biaya standar merupakan tolak ukur atau dasar-dasar ya untuk norma-norma dalam mengukur suatu kinerja. Tanpa adanya standar, maka suatu produk tidak akan bisa tercapai dengan baik. Ya, atau tanpa adanya standar, maka suatu pekerjaan atau kinerja yang mau diharapkan itu pasti tidak akan tercapai dengan baik kalau tidak ada standar. Jadi standar itu merupakan tolak ukur pencapaian, ya. Nah, jenis standar ada standar ideal dan ada standar ya currently attainable. Ideal ya pemanfaatan SDM ya semaksimal mungkin ya. Sedangkan currently attainable ini menggunakan SDM ya dengan pencapaian atau dengan kata lain dengan mempertimbangkan ya hal-hal yang akan tidak tercapai. Contoh bahwasanya ada kesalahan karyawan itu sudah dipertimbangkan kalau dia currently attainable ya. Artinya tidak 100%. Yang ideal itu memanfaatkan 100%. Oke. Nah, apabila biaya standar lebih besar dari sesungguhnya, maka ini disebut menguntungkan. Ya. Sedangkan jika standarnya lebih kecil dari yang sesungguhnya, maka ini rugi. Contoh seperti ini. Ketika kita mau beli buku, sebelum kita beli, kita tetapkan biaya buku 100.000. Berarti itu standar ya. Oh, satu buku 100.000. Nah, ketika kenyataannya ternyata buku yang kita beli nilainya 120. Standarnya 100. Kenyataannya 120. Maka bagaimana perasaan Anda? Tentunya perasaan Anda akan kecewa. Kecewa itu sama dengan kerugian. Ya, kerugian, rugi. Oke, kenapa rugi? Karena yang awalnya dalam pikiran kita adalah bukunya 100.000. Kenyataannya setelah kita beli 120. Berarti ada lagi yang harus kita keluarkan 20.000. Nah, itu merupakan suatu kerugian. Artinya, udah sampai kita minta dari orang tua kita 100.000, tapi kenyataannya 120, berarti harus keluar dari uang kita. Meminta ke orang tua segan, kan gitu. Itu yang dikatakan kerugian. Atau sebaliknya, standarnya 100.000. Buku yang mau Anda beli 100.000. Kenyataannya 80.000. Ya, lebih kecil sesungguhnya. Maka itu menguntungkan. Nah, sisa 20.000. Yang sisa 20.000 kan nggak Anda kembalikan ke orang tua. Kan gitu. Nah, itu Anda pegang, makanya untung. Paham ya? Kalau dia lebih kecil sesungguhnya, maka itu menguntungkan. Kalau lebih besar yang sesungguhnya, rugi. Oke? Nah, analisis penyimpangan bahan baku, silakan Anda perhatikan. Ya. Nah, di sini kuantitas aktual pada harga aktual ini diperoleh dengan cara harga aktual dikali kuantitas aktual. Sedangkan di sini kuantitas aktual pada harga standar, caranya adalah harga standar dikali dengan kuantitas. Kita perhatikan, di sini kuantitasnya sama, harganya yang berbeda. Maka kalau kita sederhanakan, ini disebut penyimpangan harga sama dengan ya kuantitas aktual, saya singkat Q saja ya. Kuantitas aktual ya dikali ya harga aktual dibanding dengan harga standar. Ini kita bandingkan yang berbeda. Nah, ini yang disebut penyimpangan harga. Ya, penyimpangan harga. Penyimpangan harga sama dengan kuantitas aktual dikali harga aktual dibanding dengan harga standar. Ya. Nah, sedangkan kuantitas aktual pada harga standar ya diperoleh harga standar dikali kuantitas aktual. Kuantitas standar pada harga standar kuantitas standar. Ya. Maka kalau kita sederhanakan atau ini kalau kita bandingkan kedua-duanya ini yang disebut penyimpangan kuantitas ya. Penyimpangan kuantitas sama dengan ya
harga standar dikali kuantitas aktual dibanding kuantitas standar. Ya. Penyimpangan penggunaan atau penyimpangan kuantitas, ya. Maka ya, ini dia penyimpangan harga, penyimpangan penggunaan atau kuantitas. Saya lebih cenderung mengatakan ini penyimpangan kuantitas, ya. Nah, secara total ini penyimpangannya baik harga dan baik kuantitas, ya, itu secara total. Contohnya seperti ini. Berikut ini adalah data biaya bahan baku langsung untuk memproduksi 1 unit, ya, produk jadi. Bahan baku A digunakan untuk memproduksi produk A, ya. Perusahaan menetapkan standar bahan baku untuk 1 unit produk jadi diperlukan 10 kg, ya, dengan harga standar 5. Pada kenyataannya untuk membuat 1 unit produk, ya, yang terpakai 12 kg, bahan bakunya 7. Oke, maka di sini penyimpangan harga, ya, ini sama dengan kalau disederhanakan ini, ya, kuantitas aktual berarti, ya, penyimpangan harga sama dengan kuantitas aktualnya 12 kg dikali harga aktualnya 7, ya, dibanding dengan 5. Berarti ini sama dengan, karena lebih besar aktual berarti dia rugi, ya. Ini sebesar 24, ya. Rugi unfavorable. Kenapa rugi? Karena aktualnya lebih besar dari standar. Oke. Ini dia unfavorable. Oke. Nah, ini sama, ya. Sama. Kemudian penyimpangan penggunaan bahan baku, ya. Ini juga sama. Lihat, harga standar 5 dikali dengan, ya, penyimpangan kuantitas sama dengan harga standarnya 5 dikali kuantitas aktual sebesar 12 kg dibanding 10 kg. Maka diperoleh di sini, ya, 5 dikali 2 kg atau sama dengan 10, ya. Nah, lihat, lebih besar aktual, maka ini yang disebut unfavorable, ya, rugi. Ini dia 10. Oke. Nah, kalau secara total sama-sama rugi, kalau di total dia penyimpangan tidak menguntungkan, rugi unfavorable sebesar 34, ya, 34. Ini dia, ya, sebesar 34 unfavorable. Itulah dia penyimpangan, ya, bahan baku. Berikutnya penyimpangan tenaga kerja langsung, ya. Nah, jam aktual pada tarif aktual, ya, di sini tarif aktual dikali jam aktual. Nah, penyimpangan tarif berarti kalau katakan penyimpangan tarif, tarifnya yang harus Anda bandingkan, ya. Oke, maka rumusnya, oke. Nah, ini perhatikan, ya, ya. Oke, sedangkan penyimpangan efisiensi ini sama dengan, ya, tarif standar dikali jam aktual dibanding jam standar, ya, jam standar. Oke. Nah, contohnya nih, ya. Contoh sama seperti kasus yang tadi, ya. Untuk menghasilkan 1 unit produk jadi diperlukan 3 jam dengan tarif 5.000. Kenyataannya berarti yang aktual. Kenyataannya 1 unit dipakai, ya, sebanyak 2 jam. Untuk menghasilkan 1 unit 2 jam kenyataannya. Tarifnya 4.500, ya. Maka penyimpangan tarif diperoleh di sini, ya. Oke, jam aktualnya 2 jam dikali tarif aktualnya 4.500, standarnya 5.000. Berarti ada selisih, ya, lebih kecil aktual, maka menguntungkan sebesar, ya, 1.000 favorable. Oke. Kemudian sedangkan efisiensi, ya, tarif standar dikali dengan jam aktual banding jam standar. Tarif standarnya 5.000, jam aktualnya 2, standarnya 3. Berarti lebih kecil jam yang dipakai. Berarti biayanya akan lebih kecil. Dampaknya apa? Kita menguntungkan, ya, sebesar 5.000, ya, karena aktualnya lebih kecil dari standar.
Oke. Nah, itulah dia penyimpangan daripada tenaga kerja. Oke. Nah, penyimpangan overhead pabrik ya. Ada 3 metode di sini, ada 2 selisih, 3 selisih ya. Nah, ada 5 selisih. Ya, ini sebenarnya pemecahan dari 4 selisih ya. Oke. Nah, silakan Anda perhatikan metode 2 selisih penyimpangan terkendali, realisasi biaya overhead pabrik dibanding dengan anggaran biaya overhead pabrik pada jam standar ya. Nah, penyimpangan volume anggaran biaya overhead pabrik pada jam standar dibanding jam aktual dikali tarif overhead. Oke. Nah, ini dia. Nah, rumusnya soalnya data-data biaya jam kerja aktual 5.000, jam kerja standar 5.200, normalnya 6.000. Biaya overhead pabrik aktual 29.500. Di mana ya, biaya overhead yang direncanakan 12.000 variabel, tetapnya 18.000. Oke, maka tarif overhead variabel yang dianggarkan 12.000 ya, variabel ini 12.000 dibagi dengan kapasitas normal 6.000, maka diperoleh 2.000 per jam. Tarif overhead tetap yang dianggarkan 18.000 dari mana? Soal ya, bagi 6.000 diperoleh 3.000. Oke, sehingga total tarif overhead yang dianggarkan 5.000. Kita jumlah variabel tetap. Nah, penyimpangan terkendali realisasi biaya overhead banding anggaran biaya overhead pabrik yang pada jam standar. Realisasi overhead pabrik 29.500 dari soal. Anggaran biaya overhead pabrik ya pada jam standar overhead tetapnya 18.000, sedangkan variabelnya 5.200 ya. 5.200 dikali dengan tarif ya, variabel standarnya 2.000 ya, maka diperoleh 10.400. Di total ini 28.400. Nah, ternyata lebih besar aktual dari standar, maka selisihnya sebesar 1.100 unfavorable karena aktualnya lebih besar ya. Nah, itu dia. Kemudian anggaran biaya overhead pabrik pada jam standar ya 28.400 ya. Jam standar kali tarif overhead pabrik yang dianggarkan 5.200 jam standar dikali tarif overhead yang dianggarkan 2.000, 3.000, totalnya tadi 5.000, sehingga jumlahnya 26.000. Sehingga di sini diperoleh penyimpangan overheadnya sebesar 2.400 unfavorable ya. Ini lebih besar. Oke, ini penyimpangan volume ya. Nah, kita lihat di sini ini yang dua ya. Tadi yang pertama penyimpangan terkendali 1.100 unfavorable, penyimpangan terkendali 2.400 juga unfavorable, sehingga total keseluruhannya 3.500 unfavorable. Oke. Nah, yang metode 3 selisih, penyimpangan pengeluaran biaya overhead pabrik aktual banding biaya overhead pabrik pada jam sesungguhnya, efisiensi tarif biaya overhead pabrik yang dianggarkan dikali pemakaian jam aktual banding jumlah jam yang seharusnya menurut standar. Penyimpangan kapasitas menganggur, tarif overhead pabrik ya tetap yang dianggarkan dikali jumlah jam volume kapasitas yang dianggarkan banding dengan pemakaian jam aktual. Kasusnya sama seperti yang sebelumnya. Penyimpangan pengeluaran ya. Di sini realisasi biaya overhead 29.500, anggaran biaya overhead pabrik pada jam aktual. Kalau yang kedua selisih ini pada jam standar. Itu bedanya ya, pada jam standar. Oke. Kalau yang 3 selisih pada jam aktual. Oke. Biaya overhead tetap variabelnya 5.000 jam dikali 2.000, maka diperoleh 28, sehingga selisihnya 1.500 unfavorable, penyimpangan pengeluaran. Oke, penyimpangan efisiensi ya. Penyimpangan efisiensi 5.000 ya. Tarif overhead yang dianggarkan tetap variabel 2.000, variabel tetapnya 3.000, totalnya 5.000. Dikali pemakaian jam aktual 5.000 jam banding 5.200 standar. Ya, maka karena lebih kecil aktualnya ya, di sini diperoleh menguntungkan. Oke. Nah, kemudian penyimpangan kapasitas menganggur ya, tarif overhead pabrik tetap yang dianggarkan 3.000 ya.
Kemudian kapasitas normal ya 6.000 jam banding 5.000 jam aktual ya. Maka di sini diperoleh ya 3 juta. Perhatikan, kalau dia kapasitas berarti hasil. Kenyataannya hasilnya itu lebih kecil dari kapasitas normal ya. Maka ini ada kerugian. Ini dari segi hasil, maka dia unfavorable ya, sebesar 3 juta karena aktualnya lebih kecil. Artinya dari segi hasil kenyataannya lebih kecil dari yang dianggarkan dari standar, makanya dia rugi dari hasil. Oke. Nah, penyimpangan biaya overhead ya, penyimpangan pengeluaran ditambah penyimpangan efisiensi ditambah penyimpangan kapasitas menganggur, secara total 1.500.000 unfavorable. Kemudian 1 juta favorable. Ya, kemudian unfavorable. Maka total kalau kita jumlah keseluruhannya lebih besar unfavorable 3.500.000 ya. Oke, ini penyimpangan efisiensi 1 juta. Nah, untuk yang 4 selisih sebenarnya pengembangan dari ini. Penyimpangan efisiensinya dipisah. Ya, penyimpangan efisiensinya dipisah tetap dengan variabel. Ya, tetap dengan variabel. Itu bedanya. Ini pengeluaran efisiensi variabel, ini dia. Perhatikan. Kemudian efisiensi tetap. Ya, kemudian menganggur, ini yang bersama. Oke. Maka di sini soalnya sama seperti tadi, ini sama ya. Diperoleh 1.500.000 unfavorable. Nah, efisiensi variabel, nah bedanya di sini. Ini dia 2.000 dikali 5.000 banding 5.200. Ini sebenarnya sama, cuma dipecah saja tetap dengan variabel. Di sini diperoleh 400 favorable. Penyimpangan tetap, efisiensi tetap juga sama. Ini 600. Kalau dijumlah sebenarnya sama, 1 juta. Ya, jadi 4 selisih itu hasil pemecahan dari penyimpangan efisiensi yang 3 selisih. Oke. Kemudian penyimpangan kapasitas menganggur ini juga sama ya. Oke. Maka secara total juga sama 3.500.000. Oke. Nah, kemudian untuk yang 5 selisih ini juga sama. Ini sebenarnya yang dipisah ya. Penyimpangan ya kapasitas menganggur ini yang dipisah. Oke. Kalau ini dia tetap, maka yang satu lagi variabel. Itu saja bedanya ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, mohon Anda perhatikan tugas Anda yang pertama. Silakan Anda bedakan di mana letak perbedaan 2 selisih dengan 3 selisih. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan Anda lihat di mana letak perbedaan 3 selisih dengan 4 selisih. Tugas Anda ini Anda langsung jawab pada konten YouTube kita paling lama 2 jam setelah selesai kuliah kita. Nah, saya kira cukup pertemuan kita. Nanti Anda perhatikan tugas Anda ya, hitungan ya pada konten YouTube kita. Saya kira cukup pertemuan kita sampai di sini ya. Kalau ada yang mau ditanya silakan Anda tanya langsung pada konten YouTube kita. Saya kira cukup sampai di sini. Selamat malam, Horas. Baik, tugas Anda ya, saya bacakan. Untuk membuat satu jenis tart ya, tart memerlukan biaya standar sebagai berikut. Bahan baku 1 kg tepung ya 8.500, sehingga totalnya 8.500. Tenaga kerjanya 45 menit untuk menghasilkan satu tart ya, dengan tarif 15.000 per kilogram. Maka di sini diperoleh 11.250. Kemudian overhead 45 menit ya, dimana tarifnya 25.000 per kilogram, diperoleh 18.750. Rasio tetap variabel 23. Nah, kemudian kapasitas normal sebesar 3.750 jam kerja langsung. Data-data sebagai berikut ya, bisa Anda perhatikan. Nah, unit produksinya 4.000, pembelian bahan baku 4.500 kg ya, tarifnya 8.300 per kilogram, pemakaian bahan baku 4.100, tenaga kerja langsung 3.150, tarifnya 17.500 per jam, overhead aktualnya 75.600. Diminta hitung budget biaya overhead tetap dan variabel ya berdasarkan kapasitas normal. Ini pembahasan kita tadi yang 3.000 dengan yang 2.000, silakan Anda perhatikan nanti. Yang berikut yang diminta hitung varians bahan baku ya, varians harga saat dibeli, varians kuantitas pemakaian,
varians tenaga kerja, dan varians overhead. Nah, ini tugas Anda ya, silakan Anda kerjakan 2 hari setelah kuliah kita selesai ya. 2 hari setelah kuliah kita selesai, silakan Anda upload di Google Classroom. Terakhir pada pukul 17 WIB ya. Terakhir pukul 17 WIB 2 hari setelah kuliah kita selesai. Saya kira cukup. Terima kasih ya. Silakan Anda ulang-ulang kembali penjelasan materi kita ya, mulai dari pertemuan setelah UTS.